Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke. Berikutnya, apa yang dilakukan pada saat setelah salat zuhur? Ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama sekali, Rasul berkhutbah. Berarti ada tausiah seperti hari ini. Ini adalah yang dipraktikkan oleh Rasul. Rasul setelah salat zuhur melihat kondisi. Salah satunya adalah Ibnu Al-Lutsbiyah radhiyallahu anhu. Pada saat itu Rasul mengirim Ibnu Al-Lutsbiyah ke salah satu negeri untuk mengutip zakat. Ini hadis yang masyhur dan sering didengar. Banyak pertanyaan ditanyakan kepada saya, tetapi sewaktu dipraktek tidak mau. Ya, Ustaz, apa hukumnya diberikan tips? Hukumnya haram. Mana dalilnya? Hadis ini. Ibnu Al-Lutsbiyah itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengutip zakat ke sebuah negeri. Pada saat itu dia mengatakan, ini zakatnya wahai Rasul, dan ini yang di kantongku ini adalah tips untukku. Dikatakan oleh Rasul, apakah orang itu akan memberikan tip itu kalau seandainya aku tidak mengutusmu ke sana? Tidak. Kalau begitu itu bukan hakmu. Ya. Kira-kira kalau seandainya kita tidak diutus, tidak dipekerjakan di situ, mau nggak orang itu ngasih ke kita lebih? Enggak. Pasti dia punya keinginan, ada sesuatu yang diharapkan. Hari ini, sewaktu dia berikan seperti itu, ada sesuatu yang diinginkan. Mungkin besok, dia tinggal istilahnya kong kali kong. Udahlah zakat saya segini, saya bayar segini aja, boleh ya? Kan kamu udah dapat tips. Ini yang dilarang oleh Rasul. Dan isi khutbah, salah satu isi khutbah setelah zuhur itu adalah bagaimana Rasul mengingatkan para sahabatnya untuk tidak mengambil yang bukan haknya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan kejadian tentang pulangnya Ibnu Al-Lutsbiyah radhiyallahu anhu. Wa shalli dhuhran marratan falamma salama qama 'ala mimbar fadzakara as-sa'ah. Kadangkala Rasul itu tidak berkhutbah di tempat musallanya, namun beliau naik ke atas mimbar. Ini boleh juga dilakukan. Langsung beliau berkhutbah dan menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Cot uro, ya. Siang hari lagi terik-terik panas, cerita tentang kiamat. Hari ini kita tidak jarang sekali orang menceritakan tentang kiamat, padahal kejadian kiamat itu dahsyat, Bapak Ibu. Dahsyat sekali. Di mana misalnya salah satu ayatnya yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari diganti bumi ini bukan seperti bumi ini. Was-samawat, begitu juga dengan langit. Kiamat itu seperti itu. Jadi suasana waktu Rasul naik ke atas mimbar menceritakan tentang kiamat itu, sahabat semuanya menangis sehingga jenggot mereka itu basah. Begitulah takutnya. Nah, sehingga apa? Sehingga disitulah para sahabat dinasihati oleh Rasul bahwasanya kalau kalian tahu tentang dunia ini dan tentang kiamat ini, maka kalian itu akan menangis lebih banyak dan tertawa sedikit. Nah, ini adalah diantara isi khutbah setelah zuhur. Wa khataba ba'dhu fi yaumil ladzi hujima fihi Ma'iz radhiyallahu anhu. Begitu juga kejadian salah seorang yang dirajam. Datang orang mengakui dosanya, wahai Rasulullah SAW, saya telah melakukan zina, maka rajamlah saya. Maka Rasul kan waktu itu kan menanyakan, apakah kamu gila? Kamu sadar enggak? Kamu lagi mabuk enggak? Kamu lagi tidur enggak? Pokoknya ditanyain seperti itu. Itu kejadiannya kapan? Setelah zuhur. Maka pada saat itu setelah dia meyakinkan bahwasanya diri dia tidak dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan yang betul-betul normal, maka apa yang terjadi? Maka dia dirajam. Rajam itu seperti apa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Seseorang apabila sudah menikah, dia itu melakukan zina, maka dia harus ditanam di simpang 4, di tengah-tengah. Disediakan batu dari semua sisi. Siapapun yang lewat, ambil batu itu lempar. Pam! Sampai mati. Kira-kira pertanyaan, berani nggak berzina? Dari dat, Uzbek, kata orang. Ya. Ada Uzbek lah, Rusia. Dari, kata orang, berani berzina. Pulang, ya, pulang ditanam simpang 4, dilempar sampai mati.
secantik apapun orang, kalau misalnya dia sadar bahwasanya dia dalam pengawasan dan kontrol Allah, tidak akan pernah berani melakukannya. Karena memang siksanya itu jelas. Ya. Jelas sekali siksanya. Maka itu adalah dunia semuanya. Allah akan menggantikan dengan bidadari-bidadari hurun ain di surga nanti. Ini yang harus diketahui semuanya. Bahwasanya kenapa di saat Allah melarang sesuatu perbuatan itu dengan ungkapan wala taqrabu, jangan engkau dekati. Bukan jangan engkau langgar, tapi jangan engkau dekati. Mendekat saja itu kita sudah dilarang. Karena menandakan apa? Bahayanya. Jangan pernah coba-coba. Oh, saya ustaz, alumni dari Al-Azhar. Bolehlah coba-coba. Kupa. Ya. Rut janggut. Ya, kupiah-kupiah. Oke? Itu di antara isi khutbah. Setelah selesai isi khutbah setelah zuhur, thumma ya'udu sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fayusalli rak'ataini hiya ratibah adz-zuhr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat zuhur, setelah khutbah, beliau pulang ke rumahnya dan salat 2 rakaat di rumahnya. Thumma yakhruju sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa juga keluar dengan beberapa sahabatnya, dikarenakan ada urusan yang memang penting yang harus dilakukan dengan sahabatnya. Setelah zuhur, maka kita akan memasuki kepada fase asar. Kita insyaallah akan kita habiskan ini cuplikan saja secara singkat apa kegiatannya. Mudah-mudahan kalau memang ada waktu kita bisa mengaji secara detail, baca hadis per hadisnya dan apa kegiatannya dan apa doanya. Ini kita hanya potretnya saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa kana yusalliha fi awali waqtiha. Ingat, ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat melakukan salat asar. Melakukan salat asar pada awal waktunya. Wa kana yaj'alu qira'atuhu fiha 'ala nisfu dhuhr. Dan Rasul membaca bacaan pada salat asar itu setengah dari salat zuhur. Menandakan apa? Salat asar itu jauh lebih pendek daripada salat zuhur. Jangan standar. Kalau zuhurnya alam tara, asarnya juga alam tara, jangan. Harus lebih pendek daripada zuhur. Ini standar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila faida faragha min salatihi aqbala ala ashabihi. Apabila telah selesai dari salat zuhur, maka Rasul menghadap kepada sahabatnya. Wa sallama ratul asr summa qama yuhaddithuhum. Dan terkadang Rasulullah SAW juga setelah salat itu ngobrol dengan para sahabatnya. Oke. Wa kana hadisu ila ashabihi ba'da salatil asr qalilan bin nisbati lis salatid dhuhr. Dialog Rasulullah SAW dengan sahabatnya, bincang-bincangnya dengan para sahabat itu jauh lebih singkat. Ini yang harus diingat. Jauh lebih singkat dari dialog setelah zuhur. Kalau zuhur itu mungkin panjang ceritanya. Terkadang juga Rasul keluar setelah kembali ke rumah, Rasul nanti kembali lagi keluar dengan beberapa sahabat untuk menyelesaikan beberapa urusannya. Tapi asar itu tidak. Asar adalah waktu yang dihabiskan oleh Rasulullah SAW dengan keluarganya. Maka Rasul 2 kali mengunjungi para ummahatil mukminin, para ibunda kita. Pertama sekali setelah salat subuh, beliau samperin semuanya. Setelah itu di waktu asar sekali lagi. Asar adalah waktu mengunjungi semua rumah ummahatul mukminin. Nah, kalau seandainya pada saat waktu asar itu sangat kepepet, maka Rasul biasanya mengumpulkan ummahatul mukminin itu di dalam satu rumah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau seandainya waktu itu tidak panjang, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad hadis 12.014 dan dalam Sahih Muslim 14.062. Berikutnya ba'dal ghurub, kita cerita bagaimana pada saat matahari sudah masuk, ya.
Asar, waktunya sangat singkat, Rasul habiskan bersama keluarganya. Begitu waktu masuk maghrib, yusallu raka'ataini qabla al-maghrib. Haitsu kana yarghabu fiha yaqulu sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala fi tsalitsah liman syaa, dan kemudian Rasul mengatakan di yang ketiga kalinya bagi siapa yang mau melakukannya. Boleh dilihat nanti dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, hadis nomor 503. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya ada orang salat sebelum maghrib 2 rakaat, bilang, "Hana ada." Ya, hadisnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Apa bacaan Rasulullah SAW pada salat maghrib? Ini penting, menjadi patron kita. Faqat quri'a marrah suratul Al-A'raf, panjang. Ya, terkadang Rasul salat maghribnya panjang Al-A'raf, ya. Wa qara'a marrah suratul Tur, agak sedikit lebih pendek. Dan terkadang Rasul membaca surat Al-Mursalat. Ini adalah surat terakhir Rasul membacanya pada saat mengimami salat maghrib. Salat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat maghrib. Setelah itu Isya, Rasul tidak sanggup lagi salat, dan itu sudah pernah kita ceritakan pada tahun yang lalu, di Ramadan tahun yang lalu. Baik, ini panduan salat. Rasulullah kalau seandainya tidak ada tidak padat kegiatan, dipanjangkan, bisa jadi dipendekkan dan lebih pendek lagi. Wa kana ya'muru ashabuhu ay yadkhula ma'hum ila asyaihim fuqara'il muslimin. Ini yang paling penting. Apa sunnahnya? Sunnahnya itu adalah setelah maghrib kita makan. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Makan itu bukan hanya diri kita dan keluarga kita, akan tetapi mengundang fakir miskin ke dalam rumah kita. Sunnah prakteknya ini. Ya? Ini adalah sunnah. Rasul mengajak kepada umat Islam semuanya, siapa yang mempunyai kemudahan makan, ayo ajak fakir miskin untuk makan bersamanya. Nah, kalau seandainya kita tidak sanggup seperti itu, paling tidak berarti kita harus menyediakan makanan malam bagi fakir miskin. Berapa kita mampu? Maka ini yang harus kita lakukan dan ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza ta'asha syaraba ala asyaihi min nabidh. Dan apabila Rasul minum di malam hari, maka Rasul minum dari minuman rendamannya. Ada yang praktek? Alhamdulillah. Apa prakteknya? Ambil kurma, rendam. Kalau ambilnya misalnya malam, maka minumnya di pagi. Kalau rendamnya pagi, minumnya di malam. Ini sunnah nih. Nanti boleh dilihat di 193. Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim juga ada, Sunan Abi Dawud juga ada, Sunan Ibnu Majah juga ada, Ibnu Hibban juga ada. Minuman sunnah adalah minuman rendaman, ya. Minuman rendaman kurma. Banyak kesehatan. Banyak secara kesehatan minuman rendaman kurma ini sangat bagus. Nah, kalau seandainya Rasul itu waktu makan ada berbekas, maka Rasul mencuci mulutnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau minum susu, maka Rasul mencuci mulutnya juga. Dan hal yang paling menarik, pada saat makan malam itu Rasul menyuapi istrinya. Bagaimana romantisnya? Ya? Siapa di antara kita yang sudah pernah mempraktekkan seperti ini? Ya? Ini Rasul memberikan contoh. Kenapa kita mungkin nggak dikasih kawin dua? Karena nggak pernah suap istri. Mungkin setelah suap istri mungkin dikasih kawin dua sama istri. Ini hadisnya jelas, ya. Hatta luqmatun tarfa'uha ila famin imra'ataka sadaqah. Sehingga pada saat engkau menyuapi istrimu ke dalam mulut istrimu, maka itu adalah sedekah. Bagaimana indahnya dan romantisnya rumah tangga Rasulullah SAW. Ayo, mari sama-sama kita praktekkan setelah kita tahu bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti kaget nanti.
Kok tiba-tiba jadi romantis? Bilang, sudah belajar sama Ustaz Manhur Ayyamun Nabi. Ya, bukan karena ada maksud apa-apa, enggak ada. Tapi karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah makan malam, ya, makan malamnya tidak mewah ya. Makan malam Rasul itu tidak ada mewah. Tidak seperti kita ini yang paling bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini sudah menjadikan kuliner itu sebagai sebuah kewajiban. Seolah-olah itu tidak sah kalau misalnya bukan hari Minggu, mohon maaf, makan pizza, makan KFC, atau kemana, harus kayaknya sebulan sekali. Ini tidak pernah dianjurkan oleh Rasul dan bukan sunnahnya. Bukan seperti ini. Rasul paling sederhana. Saya selalu itu akan sedih apabila membacakan hadis pada saat Rasul itu keluar. Keluar Rasul, kelaparan. Lapar sekali Rasul. Begitu keluar, ketemu sama Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga keluar. Begitu keluar, Umar juga keluar. Tiga-tiga manusia yang paling mulia ini keluar ketika-tiga, semua dalam keadaan lapar. Ditanya sama Rasul, kenapa kalian keluar? Lapar Rasul. Ternyata kita ini disatukan dengan alasan yang satu, yaitu kelaparan. Maka pergi ke rumah salah seorang Ansar Rasul. Ditanya, mana? Lagi di kebun. Disuruh tunggu. Tunggulah Rasul di rumah tersebut. Begitu tahu Rasul lapar, menangis sahabat tersebut. Dimasaknya kambing. Pas masak kambing itu disuruh makan. Rasul paling suka makan kambing bagian atas, katif namanya. Begitu Rasul makan, apa yang dikatakan Rasul? Hadzan na'im. Ini adalah nikmat. Demi Allah ini akan ditanya oleh Allah nanti hari akhirat. Nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban oleh akhirat. Hari ini berapa banyak sewaktu kita makan? Pernah enggak kita gimana nanti hari akhirat? Dengan makanan ini, bisa enggak kita menambah keimanan kita kepada Allah? Semakin kuat kita beribadah kepada Allah. Ini sebenarnya yang harus kita hadirkan pada saat kita bukan salah, ya, bukan salah. Tapi kita menggunakan semua kemudahan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Walam yakun yu'ajjil bis salatil isya. Berbeda, ya. Berbeda dengan perlakuan duhur, asar, maghrib. Isya tidak pernah, Rasul mengatakan tidak semestinya Rasul mempercepat salat isya. Sehingga apa? Lau lam asyukka ala ummati la amartuhum bis salah hadhihi sa'ah. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk salat isya tengah malam. Hampirona yang lihat. Kalau seandainya dibuat pemberlakuan syariat seperti itu. Bagusnya salat isya itu kapan? Tengah malam. Tapi ini jangan dibilang di luar, ya. Karena nanti akan jadi fitnah. Maka dia harus mengaji, harus belajar. Ini jelas 196. Sahih Bukhari, hadis nomor 560. Rasul mentakhirkan salat isya. Tapi kalau seandainya itu memberatkan, silahkan. Teringat saya tahun 83, saya salat di Masjid Baitur Rahman ini, salat isyanya lama. Khususnya pada saat tarawih. Isyanya itu sekitar jam 9-an. Lama, bukan seperti hari ini salatnya. Hari ini cepat. Tapi tidak ada masalah. Kita tidak perlu menyalahkan, ya. Kenapa? Karena semuanya mempunyai referensi. Oke? Setelah salat isya, Rasul hanya sedikit berbicara dengan para sahabat. Setelah itu Rasul langsung tidur. Ini berbeda dengan tabiat kita hari ini. Ya, ada yang buat kajian setelah isya sampai dengan tengah malam, ya. Ada yang buat kajiannya di kedai kopi, ya. Habis sembahyang isya langsung bersambung lagi kajiannya di kedai kopi. Ditanya sama istri, lagi di mana? Lagi ada kajian. Pas diminta kirim foto di kedai kopi. Kok di kedai kopi? Ya kajian juga ya kedai kopi katanya. Seperti itu. Nah, dan Rasul tidak pernah memperpanjang dialognya. Di antara tausiah yang disampaikan pada setelah salat isya itu adalah bahwasanya akan datang setiap 100 tahun itu adanya pembaharu dari umatku, ya. Ini nanti bermacam-macam multi tafsir pembaharu itu.
Kalau misalnya orang ini mengatakan seperti ini pembaharunya, pokoknya multi tafsir. Kita tidak mau membahas lebih jauh tentang siapa pembaharu itu, ya. Wa kana hadithuhu ba'da salatil isya nadiran wa qasiran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak pernah berbincang lebih panjang pada saat isya. Layali Rasul. Bagaimana malamnya Rasulullah SAW? Ya. Rasul itu Rasul itu dalam riwayat diriwayatkan bahwasanya pernah berbincang dengan Abu Bakar dan itu lama perbincangannya. Perbincangan sampai larut malam itu dengan Abu Bakar. Dan bukan bincang curhat, bincang tentang umat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Riwayatnya sangat jelas. Nah, setelah itu Rasul juga pernah setelah salat isya lagi istilahnya jalan di kota Madinah itu mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Rasul mendengarkan bacaan Quran Abu Musa al-Ash'ari, lalu Rasulullah SAW mengatakan, suaramu itu bagaikan serulingnya Nabi Daud. Ya, begitulah indahnya suara Abu Musa al-Ash'ari. Dan Rasul tengah malam itu apa? Kalau misalnya kita ukur malam itu, maka kita tidak mengatakan jam, ya. Tengah malam kalau maghrib itu dimulai malam, yaitu pukul 7, maka tengah malam itu adalah pukul 12. Berarti salat isya pukul 8, setelah salat isya Rasul tidur, pukul 12 Rasul bangun. Itu sudah mulai qiyamul lail. Qiyamul lail panjang. Bacaannya panjang. Kalau kita alhamdulillah baru 1 juz, ya. Kalau Rasul bacaannya mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, panjang sampai. Dan rukuknya juga seperti itu. Sujudnya juga seperti itu. Sehingga kapan? Berhentinya kapan? Berhentinya durasi 30 menit bacaan surat ayat panjang, itu Rasul baru tidur kembali. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, tidur itu 1 hari 3 kali. Lagi diubat. Ya. Rasul itu tidur 1 hari 3 kali. Kapan pertama sekali? Tidur dari setelah isya sampai dengan tengah malam. Oke, bangun dengan kelelahan tahajudnya, bacaannya, ya. Setelah itu tidur. Kapan tidurnya? 30 menit, 30 ayat dibaca sampai dengan azan subuh. Setelah itu kapan tidur sekali lagi? Tidur qailulah. Kalau disuruh tidur sama Rasul kita tidak mau patuh, bagaimana dengan perintah yang lain? Tak tahu kita mau bilang gimana bandelnya umat ini. Ajaran tidur saja kita tidak mau mematuhi Rasul. Bagaimana dengan ajaran yang lain? Ini cuplikan bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam. Pada saat Rasul masuk ke dalam masjid, dilihat sudah ada Ibnu Mas'ud yang sedang membaca Al-Quran. Ya, maka Rasul meminta mendengarkan bacaan dari Ibnu Mas'ud. Oke? Dan itu merupakan akhir daripada bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Semoga pelajaran ini bisa menjadi ibrah kepada kita semuanya. Agar apa? Agar inilah yang membuat dunia hari ini sukses. Lihat bagaimana kehebatan pada saat Umar bisa mengatakan kepada rakan-rakan yang lain, "Alimu auladakum as-sibaha." Ajarilah anakmu berenang. Ini spektakuler Bapak Ibu. Jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana mungkin Umar mempunyai visi berenang, padahal itu tinggal di gurun pasir yang tidak ada air sama sekali. Kenapa? Karena tarbiyah, karena pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Mereka bisa mewarnai dunia sampai dengan hari ini. Nah, kalau seandainya kita ingin meraih kembali kesuksesan, kejayaan sebagaimana yang pernah diraih, maka ikutilah jejak detik demi detik, waktu demi waktu yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga